Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aidil Fitri dengan NIM 2213213 akan mempresentasikan mengenai balaghah pada masa Al-Sakaki. Nah, balaghah pada tahun 626 Hijriah atau yang sering disebut dengan fase Al-Mu'assirun yang dipelopori oleh Al-Sakaki dengan nama lengkap Sirajuddin Yusuf Al-Sakaki. Beliau lahir di Uzbekistan pada tanggal 11 Mei 1160 Masehi. Al-Sakaki dalam karyanya Miftah al-Ulum membagi ilmu balaghah ke dalam 3 bidang kajian. Nah, 3 bidang kajiannya itu yang pertama ada Al-Ma'ani, yang kedua ada Al-Bayan, dan yang ketiga ada Al-Badi. Ada Al-Ma'ani, Al-Bayan, sama Al-Badi. Dimana di dalam tiap bidang kajian ini mengandung bahasan-bahasan tersendiri dan disusun secara sistematis dan dalam bentuk al-qawaid seperti yang terdapat di dalam buku-buku nahwu. Kehadiran Al-Sakaki dengan karyanya Miftah al-Ulum merupakan karya pertama yang membagi cabang-cabang ilmu balaghah ini. Selain itu juga Al-Sakaki membagi ilmu balaghah dengan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Nah, keberhasilan Al-Sakaki ini mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga tidak sedikit ulama pada masa Al-Sakaki membuat ringkasan dari kitab Miftah al-Ulum ini. Nah, dalam ada Al-Ma'ani, Al-Bayan, dan Al-Badi ini yang lebih diutamakan oleh Al-Sakaki yaitu ilmu Al-Ma'ani sama Al-Bayan. Sedangkan Al-Badi sendiri yaitu sebagai penyempurna saja. Abdul Muta'ali Al-Sa'adi dalam karyanya Bughyah al-Indah li Takhlis Miftah al-Ulum mengungkapkan kekagumannya terhadap kitab Al-Miftah karena menurutnya jauh berbeda dengan Al-Juraini yang hanya menjadikan karyanya sebagai pengantar ilmu balaghah. Nah, sedangkan Al-Sakaki telah membagi ilmu balaghah ke dalam tiga bidang kajian ini. Al-Sa'adi menuturkan bahwa Al-Sakaki dalam pembahasan ilmu balaghahnya lebih menghidupkan ilmu ma'ani dan ilmu bayan dibandingkan ilmu badi sendiri. Karena menurut Al-Sakaki ilmu badi berfungsi untuk menjaga kemurnian dan keindahan ungkapan serta tingkatan sastranya lebih khusus atau terkait kepada ilmu falsafah. Ilmu balaghah yang diinginkan oleh Al-Sakaki yaitu lebih menjelaskan dan memberikan contoh-contoh yang nyata yang ada di dalam Al-Quran dan syiar-syiar, bukan hanya teori-teori tapi bukti nyata gitu. Maka Al-Sakaki pun memberikan contoh-contohnya berdasarkan teori definisi yang telah dibangun oleh Al-Sakaki dari makna awalnya.
Secara umum, tampak dari permulaan kajian Al-Ma'ani yang diawali dengan Al-Isnad Al-Khabar pada bagian topik dan permintaan. Keduanya memperbincangkan sebuah ungkapan atau sebuah berita yang benar ataupun bohong. Ciri khas yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa benar dan bohong hanya berlaku pada khabar, yang mungkin masih membutuhkan klarifikasi dari keabsahan berita tersebut. Al-khabar biasanya isinya hanya sebuah berita atau pernyataan saja. Sedangkan klarifikasi atau keabsahan benar atau bohong tidak berlaku pada at-talab, karena ia sebatas permintaan atau tuntutan untuk mengklarifikasi suatu berita atau pernyataan. Al-Sakhafi dalam Miftah Al-Ulum secara rinci telah membagi Al-Isnad Al-Khabar kepada 3 bagian penting dan menyebutnya sebagai Al-Khabar Al-Mubtada'u atau berita pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada lawan bicara yang belum memiliki isi dan hanya sebagai pengantar, sehingga lawan bicara mudah menerima tanpa ragu-ragu. Pembagian kedua yaitu ada Al-Khabar At-Talabi atau berita permintaan, bertujuan untuk memberikan informasi kepada lawan bicara untuk memperoleh keyakinan benar atau bohong. Maka at-talab ini menurut Al-Sakhafi kalimat yang terdiri dari al-istisham, an-nida'u dan al-amr dan anahi juga tidak bisa dihukumi bohong, sehingga menurut Al-Sakhafi dibutuhkan al-taukid untuk memberikan kejelasan kepada lawan bicara tentang berita yang disampaikan. Salah satu contoh penambahan huruf at-taukid ada inna dan lam, berfungsi untuk al-taukid untuk memberikan informasi jelas kepada lawan bicara. Maka dalam penambahan al-taukid ini mudah dipahami oleh lawan bicara dan tidak lagi membutuhkan konfirmasi ulang atau informasi yang diperoleh. Tadi bagian pertama dan kedua, sekarang bagian ketiga ada al-khabar al-inkar, yaitu berita penolakan yang bertujuan untuk menolak atau mengingkari dari sebuah informasi yang diperoleh, sehingga membutuhkan penegasan atau taukid yang lebih dari satu. Jadi taukid itu lebih dari satu untuk menguatkan pernyataannya. Hal ini terjadi karena bisa saja lawan bicara langsung menolak atau mengabaikan informasi yang kita sampaikan karena tidak sesuai dengan keyakinan lawan bicara kita yang dia miliki, ataupun tidak sesuai dengan keinginan lawan bicara itu. Mungkin masih banyak lagi pembahasan mengenai balago pada masalah Sakhafi ini, tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, Miftah Al-Ulum bukanlah sembarang karya ilmiah, melainkan ia adalah sebuah karya hebat yang ditulis oleh Sirajuddin Yusuf Al-Sakhafi. Nah, pentingnya menguasai keilmuan balaghah dalam kerangka bahasa Arab, khususnya dalam proses memahami Al-Quran dan juga hadis. Hal ini bertujuan agar kita bisa menikmati dan merasakan bagaimana nikmatnya dalam membaca dan memahami Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.